semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosalia Ngongo dengan NIM 83822203027, program studi pendidikan matematika semester 7, mata kuliah analisa vektor. Jadi baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung pada materinya. Jadi baik, yang pertama di sini menyatakan vektor dalam berbagai representasi. Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah seperti perpindahan, gaya, dan kecepatan. Representasi vektor adalah cara menggambarkan vektor yang memiliki besar atau magnitudo dan arah. Beberapa representasi umum meliputi penggunaan anak panah atau dengan panjang mewakili besaran dan arah, notasi simbolik atau huruf miring tebal, huruf dengan panah di atasnya, dan notasi komponen menggunakan koordinat seperti X, Y, atau IJK. Representasi geometri atau anak panah itu ada 5 bagian. Yang pertama itu vektor direpresentasikan sebagai segmen garis berarah yang disebut anak panah. Yang kedua, ekor atau titik awal vektor. Yang ketiga, kepala atau titik akhir vektor. Keempat, panjang anak panah mewakili besar atau magnitudo vektor. Yang kelima, panjang anak panah itu menunjukkan arah vektor. Representasi notasi komponen. Vektor 2 dimensi menyatakan dalam bentuk pasangan koordinat X, Y atau XY. Vektor 3 dimensi dinyatakan dalam bentuk triplet koordinat X, Y, Z. Dalam bentuk satuan menggunakan vektor standar I arah X, J arah Y, dan K arah Z. Misalnya vektor V dapat ditulis sebagai XI tambah YJ tambah ZK. Komponen X disebut sebagai bagian horizontal, sedangkan komponen Y disebut bagian vertikal. Setiap vektor yang membentuk sudut dapat diuraikan menjadi 2 buah vektor yang tegak lurus. Baik, lanjut yang kedua, menunjukkan beberapa vektor. Yang pertama itu vektor 0, vektor yang tidak memiliki panjang dan arah yang jelas, tidak titik pangkal dan titik ujungnya berimpitan. Yang kedua, vektor posisi, vektor yang pangkalnya berada di titik asal 0,0 dan ujungnya berada di titik koordinat tertentu X, Y. Yang ketiga, vektor 1, vektor yang panjangnya satu satuan, biasanya menunjukkan arah. Berikut vektor basis, vektor dengan panjang satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat, misalnya I dan sumbu X dan J untuk sumbu Y. Vektor yang sama, 2 vektor atau lebih yang memiliki besaran dan yang sama. Vektor negatif, vektor yang memiliki besaran yang sama tetapi arahnya berlawanan dengan vektor lainnya. Yang berikut vektor paralel atau vektor-vektor yang sejajar, yang artinya memiliki arah yang sama atau berlawanan. Terakhir, vektor ortogonal, vektor yang saling tegak lurus. Lanjut, menyatakan vektor dalam komponen-komponen sistem koordinat. Cara menuliskan koordinat titik ujungnya, misalnya Vx, Vy untuk sistem 2 dimensi atau Vx, Vy, Vz untuk sistem 3 dimensi. Komponen-komponen ini bisa juga dirasakan sebagai hasil proyeksi vektor ke masing-masing sumbu, di mana komponen skalar Vx, V cos A dan Vy, V sin A. Dalam sistem 2 dimensi, bentuk komponen vektor V dapat ditulis sebagai V sama dengan Vx, Vy atau V sama dengan Vx I tambah Vyj.
Vx komponen horizontal yang merupakan perpindahan sepanjang sumbu. Vy komponen vertikal yang merupakan perpindahan sepanjang sumbu Y. Menghitung komponen. Jika diketahui titik awal X1, Y1 dan titik akhir X2 kurang Y2, maka Vx sama dengan Vx2 kurang X1 dan Vy sama dengan Y2 kurang Y1. Jika diketahui besar vektor V dan sudut arahnya A terhadap sumbu X, maka Vx V cos A dan Vy V sin A. Dalam sistem 3 dimensi, bentuk komponen vektor A ditulis sebagai A1, A2, A3 atau A1I tambah A2J tambah A3K. Komponen vektor ini memiliki komponen A1 sepanjang sumbu X, A2 sepanjang sumbu Y, A3 sepanjang sumbu Z. Vektor satuan I, J, dan K adalah vektor satuan yang masing-masing searah dengan sumbu X, Y, dan Z. Kita lihat sama-sama contoh soal. Yang pertama, sebuah vektor memiliki besaran 12 dan membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu X positif. Temukan komponen X dan Y-nya. Jadi jawabannya di sini komponen X, Vx V cos dengan 12 kali dengan cos 45 sama dengan 12 kali 1 per akar 2 sama dengan 6 akar 2. 12 bagi 2 bagi akar 2 jadi 6 akar 2. Komponen Y, Vy sama dengan V sin 12 sin 45 12 1 per akar 2 sama dengan 6 akar 2. Jadi vektornya dapat ditulis sebagai V 6 akar 2, 6 akar 2. Jadi komponen Y-nya itu 6 akar 2, komponen X juga 6 akar 2. Soal 2, temukan vektor jika memiliki komponen X sebanyak 5 satuan, komponen Y sebanyak 12 satuan, dan komponen Z sebanyak 4 satuan. Jadi jawabannya di sini dalam bentuk pasangan terurut, V sama dengan 5, 12, dan 4. Jadi 5 itu 5 satuan, 12 satuan, dan Z-nya itu sebanyak 4 satuan. Jadi dalam bentuk vektor satuan itu V sama dengan 5I ditambah 12J ditambah 4K. Jadi baik, sekian materi dari saya. Terima kasih.